Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan memaknai kitab Al-Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq. Judulnya Ar-Raja'u, halaman 12, Ar-Raja'u, harapan. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal munjiati ar-raja'u. Sebahagian dari yang bisa menyelamatkan kita di dunia hingga akhirat itu ar-raja, harapan baik. Apa makna raja? Wa huwa husnudzanni billahi. Dianya raja itu berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Allah maha segalanya. Tapi kita berbaik sangka, rahmat Allah sangat luas. Dengan menimbulkan harapan dari diri kita, Allah akan menolong kita. Mengampuni dosa-dosa kita. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu subhanahu. Allah SWT berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini di sisi prasangka hambaku terhadapku. Bagaimana hambaku mengira aku, begitulah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku ini bersama hamba ketika mengingat ia akan aku. Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Hambaku mengingatku, aku selalu bersamanya, memberi pertolongan. Aku bersamanya, pengetahuanku, penjagaanku. Fa'in zakaroni fi nafsihi, maka jika mengingat ia akan aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku sebut akan dia dalam diriku. Fa'in zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika menyebut dia akan aku dalam keramaian, zakartuhu, aku menyebut akan dia dalam keramaian, khairin yang lebih baik dari keramaiannya. Nah, kita ingat Allah sendiri, Allah ingat kita sendiri kan, secara khusus dengan pembantuannya, pertolongannya. Kita ingat Allah rame-rame berjamaah. Allah akan menyebut kita di hadapan malaikatnya. Rawahu Syekhani wa Tirmidzi. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Syekhani dan Tirmidzi. Qala ulama, berkata oleh para ulama, man kasurat dzunubuhu fal ahsanu lahu kasratul khaufi illa waqtas sakarati. Barang siapa yang banyaklah dosanya, maka yang lebih baik baginya itu banyak takut. Ini kata para ulama. Kita dianjurkan bainal khaufi war raja kan, antara harap dan takut. Takut dari satu sisi, kalau kita punya sifat takut sehingga susah untuk melanggar kan. Kemudian raja, kita punya harapan di sisi yang lain. Ya, jadi antara takut dan harap. Cuma itu secara umum. Bahkan sisi takut harus lebih banyak, kata para ulama. Mangka surat zunubuhu fal ahsanulahu kasratul khawfi. Barang siapa yang banyaklah dosanya, yang lebih baik baginya banyak takut. Dalam kehidupan kalau kita banyak dosa harus banyak takut. Sehingga menyadarkan kita, mendorong kita untuk taubat. Jangan mudah merasa dosa kita sudah diampuni Allah. Nggak boleh kita melupakan dosa yang telah lalu. Dosa tidak untuk dilupakan, tapi ditaubati. Kecuali pada waktu mau meninggal. Illa waktu sakarat. Kecuali waktu sakarat mau meninggal. Kalau mau meninggal kan nggak ada harapan lagi untuk bisa melakukan amal. Nah ketika itu kita perbesar sisi roja kita. Kita harapkan kepemurahan Allah. Moga-moga Allah memaafkan segala kesalahan kita, mengabulkan amal kita yang sedikit kan. Biar kita selamat. Nah itu maknanya. Barang siapa yang banyaklah dosanya, maka fal ahsanu yang lebih baik baginya man. Itu kasratul khaufi banyak takut. Illa waktu sakarat, kecuali waktu sakaratul maut. Fayakunu raja'uhu aksara. Maka adalah harapannya seseorang, walaupun banyak dosanya itu lebih banyak. Harus lebih banyak sisi harapnya daripada sisi takut. Ini berdasarkan hadis Nabi, ada peristiwa pada masa Rasulullah. Dakhala Rasulullah, masuklah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin, kepada seorang laki-laki. Wa huwa fin naz'i. Dianya laki-laki itu sedang berada dalam naza, dalam sakaratul maut, mau meninggal. Faqala, Nabi berkata, kaifa tajiduka? Dalam keadaan bagaimana engkau mendapati akan dirimu? Bagaimana perasaanmu? Qala, laki-laki itu berkata, ajiduni akhafu zunubi wa arju rahmata rabbi. Aku mendapati akan diriku, aku takut akan dosa-dosaku dan aku berharap akan rahmat Tuhanku. Ini jawaban yang jujur ya. Di satu sisi aku takut ya Rasulullah, aku banyak dosa, banyak kesalahan. Ini sudah mau meninggal.
Cuma juga aku mengharapkan rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Moga-moga Allah mengampuni dosaku kan. Jadi ada takut, ada harap. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata ketika itu, "Majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautini illa a'tahu Allahu ma raja wa aminahu mimma yakhafu." Tidak bertemulah dua perkara. Tidak bertemulah dua perkara, yaitu harap dan takut. Dalam hati seorang hamba fi hadzal mautin, dalam ini tempat, ini posisi, ini sedang sakaratul maut. Tidak bertemulah oleh keduanya harap dan takut dalam hati seorang hamba dalam ini tempat. Illa melainkan memberikan oleh Allah akannya si hamba. Melainkan memberikan akannya si hamba oleh Allah ma roja akan apa yang ia harapkan. Wa aminahu mengamankan ianya Allah akan dia dari apa yang ia takuti. Insya Allah. Harapannya pun dikabulkan Allah. Harapan rahmatnya. Ketakutannya dari siksa Allah. Dia pun diberi keamanan dari ketakutannya. Allah Maha Penyayang. Nah, itu kata Nabi ya. Rawahun Nasaiyu meriwayatkan akan ini hadis oleh An-Nasai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadun minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan matilah salah satu kamu. La yamutanna, jangan matilah salah satu kamu. Salah satu dari kamu kecuali padahal huwa yuhsinu dhanna yang memperbagus ia akan prasangkanya terhadap Allah taala. Jadi ini hadis Nabi menganjurkan ketika kita mau meninggal harus benar-benar husnudzan billah. Kita berharap banget Allah akan menyelamatkan kita, masukkan kita dalam surga. Wa husnul dhanni billahi wa bi'ibadihi khaslatani la yuzaya wazaya yuwazi la yuwazahuma syai'un minal khair. Waza yuwazi maksudnya. Kenapa titiknya begini? Wa wazaya yuwazi. Mestinya alifnya di depan waw. Tapi di sini malah. Nah itu. Bermula baik sangka kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah itu khaslatani dua perkara. La yu wazaya yuwa la yuwazihima. Alif kita pindahin nih. Yuwazi, waza yuwazi sebanding. La yuzaya. Dari kalimat apa ya? Auza yuzi yuzi auza yuzi yuziyani yuzaya yuzayahuma yuwazahuma wazaya yuwazi. Mudah-mudahan yuwazi. Bermula baik sangka kepada Allah dan hamba Allah itu dua perkara. La yuwazihima yang tidak bisa sebanding akan keduanya oleh sesuatu dari kebaikan. Maknanya apa? Baik sangka kepada Allah kepada hamba Allah itu dua perkara yang sangat istimewa. Enggak ada kebaikan yang sebanding dengannya. Istimewa. Untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar istimewa, beliau membawakan hadis lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu dari kebaikan. Berarti udah paling baik nih. Paling baik kan husnudzan billah wa bi'ibadihi. Apa dua perkara? Dua perkara yang tidak ada di atas keduanya sesuatu dari kebaikan. Ini husnudzan billah, baik sangka terhadap Allah. Husnudzan bi'ibadihi, baik sangka dengan hamba Allah. Mana baik sangka dengan hamba Allah, jangan selalu curiga kan? Jangan setiap ketemu saudara kita penuh curiga. Datang ke rumah mau main-main, kita bilang mau mau ngutang, mau pinjam. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Dan dua perkara yang tidak ada di atas keduanya itu sesuatu dari keburukan. Ada dua perkara paling buruk, yaitu su'udzanni billah wa su'udzanni bi'ibadillah. Buruk sangka kepada Allah dan buruk sangka terhadap hamba-hamba Allah. Nah, Zakarahu fin nasaihid diniyah, Masya Allah. Menyebutkan oleh Syekh Abdullah akan ini tadi dalam nasaihid diniyah lil imamil haddad, lil imamil haddad, bagi imam haddad.
Banyak beliau mengutip dari kitab Syekh Haddad nih. Qala Sayyiduna Al-Imam Al-Haddadu rahimahullahu ta'ala. Berkatalah oleh Tuhan kami yaitu Imam Al-Haddad rahimahullah amin. Apa kata beliau? Hassin dununaka fil maula taral busyra farrabbu 'inda dununil 'abdi fal tadri. Ya. Hassin dununaka. Baikkan olehmu akan prasangkamu kepada Allah. Tara nisi engkau melihat akan kabar gembira. Coba kamu berbaik sangka kepada Allah, kamu akan melihat kabar gembira. Kamu akan melihat kemudahan. Nah, sedang banyak masalah dalam hidup, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah menyayangi hambanya. Coba berbaik sangka dulu. Lihat keajaiban. Farabbu 'inda dununil 'abdi faltadri. Karena bermula Allah itu di sisi dan hambanya. Faltadri maka hendaklah kamu mengetahui. Ini kan kutipan hadis kan? Kita perlu tahu bahwa Allah itu menurut prasangka hambanya. Ja'al hadisu biza telah datanglah oleh hadis dengan ini. Datanglah hadis dengan ini. Hadis menjelaskan bahwa Allah menurut prasangka hambanya. Fasghi ila dzikra, fasghi maka perhatikan olehmu, fasghi dengarkan olehmu bilamar. Majidun bihal bilya. Fasghi maka perhatikan olehmu, dengarkan olehmu kepada peringatan walbas minas sabri sirbalan ladait tajari. Walbas pakaikan olehmu dari kesabaran sirbalan akan satu pakaian, sirbal pakaian. Pakaikan olehmu akan pakaian dari kesabaran, itu maknanya kan. Gunakan pakaian kesabaran atau gunakan kesabaran itu sebagai pakaianmu. Jadikan sabar itu sesuatu yang melekat pada dirimu. Ladai dojari pada ketika dojar khususnya kan. Dojar itu keluhan, keluhan. Gundah juga boleh, bosan juga boleh kan. Pakaikan olehmu dari kesabaran akan pakaian ladai dojari pada ketika gundah, ketika ada musibah. Gunakan sabarmu. Fas'al minallahi kashfal bu'si wa dharari. Mintalah olehmu dari Allah kashfal bu'si. Akan dihilangkan bu'us. Jadi bu'us itu ya kesusahan. Wa dharari bahaya. Minta olehmu dari Allah kashfal bu'si. Akan dihilangkan kesusahan. Wa dharari dihilangkan kemudaratan. Qala fil qasidatil ukhra. Berkata oleh Habib Haddad dalam kasidah yang lain. Wal mawahibu jami'an wal minanu tahta husnir raja'i fahtat huna wal mawahibu bermula segala karunia mawahib karunia pemberian segala karunia karunia seluruhnya wal minanu dan pemberian-pemberian Allah minan karunia juga dan bermula segala pemberian wal mawahibu jami'an bermula pemberian seluruhnya wal minanu dan bermula karunia-karunia Allah itu tahta husnir raja berada di bawah bagus harapan. Kalau kita baik harapan kepada Allah, insya Allah nikmat Allah makin berkucuran. Fahtat huna. Ini dari hatta, turunkan olehmu. Maknanya apa kita artikan? Bertumpulah kamu di sini. Atau kita artikan eh, letakkan juga boleh. Letakkan olehmu di sini. Letakkan olehmu di sini. Maknanya letakkan olehmu akan letakkan harapanmu. Letakkan harapanmu kepada Allah. Karena di bawah harapan itu akan muncul berbagai macam karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Sekarang judul selanjutnya taubat. Taubat juga sama termasuk munjiat. Wa minal munjiati at-taubatu fi kulli hinin. Sebahagian dari yang bisa menyelamatkan itu bertaubat dalam setiap waktu. Setiap waktu istighfar manapun. Qala Allah jalla wa ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah hal keadaan kamu sekalian. Maknanya bertaubatlah hai kamu sekalian. Ayyuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman. Taubat, kembali kamu kepada Allah. Ketika kamu sudah salah jalannya, ayo balik kembali ke jalan yang lurus. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu itu beruntung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tubu ila Allah taala. Bertaubatlah kalian kepada Allah taala. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin.
Karena sungguhnya aku bertaubat kepadanya Allah kulla yaumin dalam setiap hari mi'ata maratin 100 kali. Nabi aja istighfar nggak kurang 100 kali. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya. Rawahul Bukhariyu fil adabi. Meriwayatkan akan ini oleh Imam Bukhari dalam kitab adab. Pendek banget beliau bahas tentang taubat. Wa taubatu hiya nadamu wal iqla'u wal azmu an la ya'uda wa raddul madhalimi ila ahliha. Ini beliau bilang syarat-syarat taubat secara ringkas ya. Taubat yaitu an-nadamu penyesalan, sesali dosa. Wal iqla'u segera mencabut, iqla' mencabut, melepaskan diri dari dosa yang sedang kita kerjakan. Tinggalkan dosa itu kemudian sesali wal azmu alla ya'uda, berazam kepada bahwa tidak kembali ia. Sepanjang usia kita, selama kita masih hidup di dunia berjanji untuk tidak akan kembali melakukan dosa itu lagi. Waradul madzalimi ila ahliya mengembalikan barang-barang yang dizalimi kepada pemiliknya. Nah, itu cara taubat kan, barang-barang orang yang sudah kita ambil, sudah kita tipu, kita kembalikan. Insya Allah taubat kita diterima. Masya Allah. Satu lagi, pendek-pendek ini. As-sabru. Wa minal munjiati sabru. Sebahagian dari penyelamat itu sabar. Ini sangat susah sabar. Wa alahu wa asyrafu as-sabru ala adzal muslimin. Bermula paling tingginya sabar. Artinya sabar banyak macamnya kan. Sabar semua orang tahu dibagi tiga. Di sini beliau bilang secara umum wa alahu paling tingginya sabar, wa asyrafu paling mulianya sabar. As-sabru ala adzal muslimin. Bersabar atas penderitaan. Ya. Bersabar ala azal muslimin atas disakiti kaum muslimin. Ya. Jadi azal di sini bukan kita menyakiti orang lain. Ketika kita disakiti, kan kita butuh sabar kan? Kita tidak menyakiti orang lain, sabar juga. Itu namanya sabar anil ma'asi kan? Sabar berusaha untuk meninggalkan maksiat. Nah, tapi ini kelihatannya maksud beliau kita bersabar ketika kita disakiti. Padahal kita mampu membalas. Nah, itu. Wah, lahu bermula paling tingginya sabar, wa asyrafu paling mulianya sabar itu asabru bersabar ala azal muslimin. Bersabar atas disakiti oleh kaum muslimin. Kita disakiti orang, kita mampu membalas, kita enggak membalas. Itu paling besar nilainya. Wa adami mukafaatihim alal isaah. Sabar di atas tidak membalas mereka atas berbuat buruk. Kita dijelekin, kita enggak menjelekin. Nah, kita dihina, kita tidak menghina kan? Itu dahsyat tuh kan? Walaupun pada dasarnya boleh kita dipukul sekali kan boleh kita balas dia. Cuma kalau kita sanggup bersabar lebih nilai lagi nih. Qala Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, "Wa in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi." Jikalau engkau menghukum maka hukumlah kamu dengan seperti apa yang mereka dihukumkan dengannya. Jika engkau menghukum maka hukumlah olehmu dengan seperti apa. Jika engkau menghukum maka hukum olehmu dengan seperti apa yang kalian telah dihukum dengannya. Nah, kalian telah dihukum dengannya. Jika kamu pengen membalas, balaslah dengan seperti apa yang engkau telah disakiti. Artinya pada dasarnya boleh. Orang nampar kita sekali, kita tampar balas kan boleh kan? Cuma kalau kita sabar lebih baik. Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan jika engkau bersabar, lahuwa sungguh kesabaran itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, sabru nisful iman. Bersabar itu separuh dari keimanan. Ya, ini ada dalam kitab iya. Asyamu nisfu sabri. Puasa itu setengah kesabaran. Kesabaran itu setengah keimanan. Nah, berarti puasa itu seperempat keimanan, kata Imam Ghazali. Rawahu Abu Nu'aimah. Wasu'ila anil iman. Ditanyakan akan Nabi tentang iman. Nabi pernah ditanya apa itu iman ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sabru was-samahatu. Oh, ini mungkin ada yang ketinggalan nih. As-sabru was-samaha ya. As-sabru was-samaha. Apa mudah-mudahan begitu. Kalau enggak ini enggak ada kawan. Sabar itu yaitu memaafkan. As-sabru was samahatu. Sabar itu yaitu toleransi, memaafkan. Berlapang dada, samaha. Rawahu Tabrani qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? As-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuhin. Bermula sabar dalam Quran itu ada tiga macam.
Sabrun ala adai faraidillah, bersabar kepada melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kalau kita nggak kuat bersabar, nggak sanggup juga melakukan perintah Allah. Kayak ibadah haji kan berat, perlu kesabaran. Ya, yang pertama sabar kepada melaksanakan perintah Allah. Falahu salasu mi'ati darajatin. Maka baginya sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah, baginya sabar itu ada 300 derajat. Jadi sabar paling tinggi ini kelihatannya. Oh bukan, ada yang lebih tinggi. Jadi sabar untuk bisa melaksanakan perintah Allah itu nilainya 300 derajat. Wasaburun an maharimillah, bersabar dari keharaman Allah. Bersabar berusaha untuk meninggalkan yang haram. Ketika kita digoda oleh wanita, pangkat, jabatan, segala macam kan, sanggup nggak meninggalkannya. Padahal kita mampu ketika itu. Nah, ini nilainya lebih besar lagi. Saburun an maharimillah, bersabar dari haram-haram Allah. Falahu sittu mi'ati darajatin. Maka baginya sabar itu sittu mi'ati. 600 darajat. Wasaburun alal musibati, dan sabar atas musibah. Wasaburun alal musibati, bersabar di atas musibah indas sadamatil ula, ketika serangan pertama. Ketika pertama dapat musibah misalnya. Biasanya kita aman-aman. Begitu dapat musibah kan sangat berat kan. Tapi kalau sudah pertama kemudian musibah lagi biasanya udah biasa, udah siap. Ini ketika pertama. Sabar atas musibah ketika hantaman pertama. Falahu tis'atu mi'ati darajatin. Maka baginya sabar itu 900 derajat. Lebih tinggi lagi. Sabar dalam musibah berat. Kemudian yang kedua, wasabru ala adzal muslimin. Bersabar di atas disakiti kaum muslimin. Kita disakiti, kita bersabar. Wa musamahatihim. Sabar di atas memaafkan mereka. Oh, ini. Gimana cara memahaminya ini? Wasabru ala adzal muslimin. Bersabar di atas menyakiti kaum muslimin. Apa maknanya bersabar di atas menyakiti? Jangan menyakiti, bisa juga kan? Kalau jangan menyakiti ini masuk sabar tadi. Sabar dari maksiat kan? Karena menyakiti maksiat. Ya, sabar untuk melaksanakan fardu. Sabar dari yang diharamkan. Sabar atas musibah. Oh, berarti begini nih. Wasabru ala azal muslimin. Bersabar dari disakiti kaum muslimin. Gitu aja kita maknanya. Ketika kita disakiti, kita bersabar. Wasabru. Kabarnya di sini nih. Min hadal kisih. Wasabru ala azal muslimin wa musamahatihim min hadal kismi. Ya, ini bermantap. Bersabar di atas disakiti kaum muslimin dan memaafkan mereka itu bagian dari ini kelompok. Itu. Kita disakiti, kita memaafkan. Kita toleransi, lapang dada terhadap mereka. Ini masuk kelompok ketiga ini. Sabar dari musibah. Karena disakiti oleh orang lain kan musibah juga. Mudah-mudahan gitu. Waqad jama'allahu lis-sabirina ma lam yajma'hu li ghairihim, dan sungguh telah mengumpulkan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar akan sesuatu yang tidak mengumpulkan ianya Allah akan sesuatu bagi selain mereka. Artinya banyak hal yang Allah berikan kepada orang yang sabar yang tidak diberikan kepada orang lain. Jama'alahumus salata war rahmata wal hidayata. Mengumpulkan ya Allah untuk mereka. Mengumpulkan ianya Allah untuk mereka orang yang sabar akan sholat. Sholat ini bisa bermakna doa, warahmah dan kasih sayang, wal hidayah petunjuk. Allah jamin dalam Quran orang yang bersabar kepada mereka ada sholat, sholat malaikat, doa malaikat, istighfar malaikat, ada kasih sayang Allah, ada bimbingan. Qala subhanahu, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Walanabluwanakum, benar-benar kami coba akan kamu dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin kekurangan dari harta, wal anfusi kekurangan jiwa, wasamarat kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira olehmu ya Rasulullah kepada orang-orang yang sabar, alladzina, orang-orang yang iza asabathum musibah, bila menimpa akan mereka oleh satu musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Ulaika alaihim ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ini maksud beliau kan? Bermula mereka orang-orang yang sabar, di atas mereka itu ada selawat dari Tuhan mereka. Ada selawat dari Tuhan mereka, rahmat yang banyak dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, bahkan rahmat juga kan? Jadi makanya selawat di sini kita artikan apa? Ada selawat, ada rahmat.
Nah, bisa juga maknanya selawat secara umum, rahmat Allah secara umum. Mereka itu di atas mereka itu ada selawat dari Tuhan mereka. Ada rahmat dari Tuhan mereka. Warahmatun dan ada rahmat juga. Rahmat spesial. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sifat orang sabar itu atau yang didapati oleh orang yang sabar. Petunjuk, kemudian kasih sayang Allah dan selawat. Nah, insya Allah sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.